Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cara kerja dan komponen PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Hari ini kamu akan mempelajari tentang pengertian PLTA, komponen yang digunakan PLTA, cara kerja, dan kelebihan dan kekurangan PLTA. Nah, hari ini kalian harus semangat ya untuk belajarnya, karena kita akan membahas tentang PLTA. Kita mulai dari pengertian PLTA. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air, yakni merubah energi potensial menjadi energi kinetik. Untuk merubah gerak air menjadi listrik, maka PLTA harus dilengkapi dengan komponen-komponen pembantu tertentu. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja komponen-komponen PLTA beserta fungsinya. Nah, di gambar ini ada 10 komponen yang harus kalian ketahui. Ayo, sekarang perhatikan bagian-bagian komponen ini dengan teliti. Gambar yang pertama, ini merupakan air waduk atau sungai. Yang kedua adalah pintu air atau intake. Nah, kalau misalkan kalian lihat yang ketiga, ini seperti lingkaran. Ini adalah katup pengaman. Nah, yang keempat, ini adalah pipa pesat. Yang kelima adalah tangki pengaman tekanan atau surge tank. Yang keenam adalah katup pengatur tekanan. Yang ketujuh, turbin. Yang kedelapan, generator. Sekarang kita beralih ke atas. Nomor 9 adalah transformer atau sering juga disebut transformator atau trafo. Nah, sekarang yang ke-10 adalah transmisi. Bagaimana anak-anak? Ingat kan komponen-komponen PLTA? Nah, sekarang setelah kalian mengetahui apa saja komponen PLTA, sekarang kita belajar setiap fungsinya ya. Yang pertama, waduk adalah saluran pelimpah atau pembawa air. Yang kedua, pintu air atau intake yang berguna untuk mengontrol air yang akan dialirkan ke turbin melalui pipa pesat. Ketiga, katup pengaman adalah katup dialiri oleh air yang melalui saluran atau pipa pesat sebelum turbin. 4. Tangki pengaman tekanan atau surge tank yang berfungsi sebagai pengaman tekanan yang tiba-tiba naik saat katup pengatur ditutup. Kelima, pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Di dalam pipa pesat ini, tekanan air akan naik. Keenam, turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar turbin sehingga turbin berputar. 7. Katup pengukur tekanan mengatur banyak air yang dialirkan ke sudut-sudut turbin sesuai kebutuhan energi listrik
yang akan dibangkitkan pada putaran turbin yang tertentu. Yang keenam adalah generator memanfaatkan putaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga menjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. 9. Transformer atau trafo biasanya sering digunakan untuk menambah atau menurunkan level tegangan antar rangkaian. 10. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke rumah-rumah atau industri. Anak-anak, sekali lagi perhatikan bagian komponen-komponen PLTA ini ya. Pengertian sudah, komponen dan fungsi juga sudah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara kerja PLTA. Cara kerjanya adalah pertama, air waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kedua, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Ketiga, air di dalam pipa pesat mengalir dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Yang keempat, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi listrik oleh generator. Yang kelima, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan ke transformer. Dan tahap yang terakhir, energi listrik kemudian dibagikan kepada konsumen oleh saluran transmisi. Nah, sekarang apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Pertama kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihan dari PLTA, pertama, lebih cepat dalam merespon beban kebutuhan listrik. Yang kedua, PLTA merupakan energi ramah lingkungan. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga air menghasilkan kapasitas listrik yang paling besar di antara pembangkit listrik tenaga yang lainnya. Lalu, masa pakai PLTA sangat panjang sehingga sampai 50 hingga 100 tahun. Lalu, PLTA berupa waduk atau bendungan dapat menjadi lokasi wisata air. Dan air waduk atau bendungan yang tertampung juga dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan irigasi sawah, serta cadangan air ketika musim kemarau. Nah, sekarang kekurangan PLTA. Ada 3 kekurangan yang dapat ditemukan jika kita menggunakan PLTA. 1. Pembangunan PLTA memerlukan dana dan investasi yang sangat besar. Kedua, jika PLTA ingin menghasilkan kapasitas listrik yang besar, maka memerlukan lahan yang sangat luas. Yang ketiga, terjadinya gangguan pada ekosistem danau atau sungai akibat pembangunan bendungan. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga kalian mengerti ya dengan penjelasan yang Bu Salma berikan tentang PLTA. Dan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih banyak anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.